Seri 21 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Gunadarma merasa tersinggung karena Purnawijaya mendorong bahunya ke belakang. Mereka saling bertatap pandang bagaikan dua ekor ayam aduan siap berlaga di tengah gelanggang. Kesempatan itu dipergunakan Arawinda Nareswari dengan mengirimkan sebuah pukulan maut dari atas pagar langgan. Allah! Mampus kau orang-orang Mataram! Perempuan iblis. Dia hampir saja membunuhku. Keparat. Akan kupatahkan batang lehernya. Jangan, Tuan. Perempuan itu jahat. Dia berbahaya. Dia harus ditangkap dan dipenjarakan. Kalau tidak, dia bisa melukai para pekerja. Dia bisa merusak semuanya. Percuma kita berbulan-bulan mengangkut batu, mengukir stupa, bermandi keringat. Kalau akhirnya kita biarkan setan betina itu menghancurkan semuanya. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang diberikan rakyat jelata untuk membangun vihara suci ini. Karena itu, saya mohon Tuan Guna, jangan ikut campur. Tuan Purnawijaya, urusan pembangunan Kamulan juga menjadi bagian dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saya. Ingat Tuan Guna, saya mendapat mandat dari Tuan Putri Pramoda Wardani untuk mengamankan daerah ini. Saya punya surat pengukuhannya. Apa Tuan lupa bahwa saya juga sedang mengemban amanat dari almarhum Sri Maharaja Samaratungga? Kalau tidak salah, Tuan Purnawijaya juga hadir di Balerung saat itu. Tuan pasti mendengar sendiri sabda beliau tentang pembangunan Kamulan. Saya juga punya surat-surat pengukuhannya. Saya tidak habis mengerti. Bagaimana Tuan bisa mencegah saya menangkap perempuan iblis itu? Sementara Tuan juga mengaku mengemban amanat dari Sri Maharaja Samaratungga. Saya jadi seperti orang tolol. Sebenarnya Tuan ini di pihak siapa? Saya tidak ingin terjadi keributan di tempat ini. Itu saja. Baik. Sekarang berikan alasan mengapa Tuan melarang saya meringkus iblis perempuan itu. Apa dasarnya? Dasar dan alasan saya, karena kita tahu siapa dia. Kita kenal baik Pendeta Sadubudi. Mereka tamu kita. Tapi kenyataannya dia membuat rusak suasana. Membuat rusuh hingga para pekerja ketakutan. Jangan sangkutkan perkara tugas dan urusan pribadi Tuan Gunadarma. Tuan Purnawijaya, di sini tidak ada urusan pribadi. Ada. Saya melihat di sini ada urusan pribadi. Pribadi siapa? Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Tuan mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan dari negeri seberang itu. Banyak yang melihat dia duduk di samping Tuan ketika Tuan sedang sibuk memahat stupa. Apa yang Tuan sebut-sebut sebagai hubungan pribadi sebenarnya hanyalah pertemanan biasa. Arawinda, seorang penganut Buddha yang taat. Wajar kalau dia menyukai bangunan stupa. Wajar juga kalau dia duduk menemani saya yang sedang memahat stupa. Apa yang aneh? Tuan Purnawijaya tidak perlu mengada-ada. Baik, Tuan Guna, baik. Lalu akan kita apakan perempuan iblis itu? Dia bukan perempuan iblis. Dia Arawinda Nareswari, tamu kita. Tamu Sri Maharaja, tamu negara. Mungkin dia sedang bermasalah. Kita akan menanganinya secara bijak dan bukan dengan kekerasan. Tapi dia sudah merusak, membuat kerusuhan, melukai orang-orang. Apa kita akan menunggunya sampai membiarkan dia menghancurkan semuanya? Tidak. Saya tidak setuju. Tuan Guna boleh menangani perkara ini dengan cara yang Tuan anggap sesuai. Sementara saya akan menanganinya dengan cara saya sendiri. Saya seorang prajurit. Saya hanya mengemban tugas.
Saya tidak peduli Tuan akan mencap saya sebagai pendekar ugal-ugalan atau apa. Masa bodoh? Kaum perusuh harus digulung habis. Penjahat harus ditangkap. Maaf, silakan minggir. Tuan yang harus minggir. Tuan menentang bertarung. Saya hanya tidak setuju cara yang akan Tuan pakai. Masih ada cara yang lain. Ah, persetan dengan segala macam cara. Kalau Tuan masih berdiri di situ, saya akan bertindak lebih jauh. Saya berani mempertanggungjawabkan sikap dan tindakan saya di depan Sri Maharaja. Tuan Purnawijaya tidak perlu mengancam saya. Ini bukan ancaman, bukan gertak sambal. Saya akan membuktikannya. Pertarungan tak bisa dihindarkan lagi. Kerumunan para pekerja terpencar. Mereka melihat pertarungan dua orang petinggi kerajaan dengan pandangan setengah tidak percaya. Ada yang sampai melongo keheranan, ada yang berbisik-bisik. Tapi baik Purnawijaya maupun Gunadarma tidak peduli. Mereka langsung saling menggebrak. Purnawijaya mengirimkan pukulan maupun tendangan-tendangan berbahaya. Gunadarma, walaupun dia bukan pendekar murni, tapi pernah belajar kanuragan. Karena itu dia mampu menepis, menangkis, ataupun menghindari sergapan Purnawijaya yang datang bertubi-tubi. Arawinda Nareswari yang masih nongkrong di atas pagar langkan juga ikut menyaksikan pertarungan itu. Bahkan dia tampak girang sekali. Ayo Purnawijaya, jangan loyo. Gebrak terus sampai mampu. Ayo Gunadarma, lawan dia. Pukul dia. Tendang sampai mampus. Pertarungan masih berlangsung seru. 30 jurus telah berlalu. Tampaknya kekuatan maupun kepandaian mereka cukup berimbang. Tak ada yang bisa meramalkan siapa bakal keluar sebagai pemenang ataupun pecundang. Purnawijaya tampak mulai hilang kesabarannya. Dengan gesit dia melompat mundur, memasang jurus untuk mengeluarkan pukulan andalan. Gunadarma tidak mau kalah. Dia pun bersiap-siap melancarkan pukulan andalannya sambil mengerahkan kekuatan yang dimilikinya. Ayo Gunadarma, kalau memang kau pendekar sejati, terima pukulanku ini. Aku pendekar, bukan panglima perang seperti kamu. Tapi aku akan tetap berdiri di sini sampai pertarungan selesai.